Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1109 hancur tak tersisa. John Doe mati. Keadaan kematiannya sangat menyedihkan, tubuhnya terbelah dua, dan matanya masih menatap lebar. Ekspresi matanya jelas kaget dan tidak percaya. Dia mati tanpa menutup matanya. John. Ketika Howell Doe melihat John Doe mati secara tragis, dia berteriak ngeri, matanya memerah, wajahnya yang lama terungkap, dan emosi kekerasan di tubuhnya menyembur keluar. Seluruh orang itu marah hingga ekstrim, dan kesedihan hingga ekstrim. Bahkan anak-anak keluarga Doe yang telah kehilangan kultivasi mereka dan pingsan di penjara transparan menatap ngeri, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menyadari bahwa mereka keluarga Doe menghadapi seseorang yang benar-benar mengerikan. Kematian John Doe membawa keputusasaan mendalam bagi orang-orang keluarga Doe, dan pemandangan besar itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dimas Wu berdiri dengan bangga dalam kehampaan, ekspresinya acuh tak acuh, auranya sangat kuat, seluruh pribadinya penuh dengan keagungan seorang pemenang. Aku bunuh kamu. Setelah keheningan singkat, Howell Doe tiba-tiba pecah dengan raungan yang menakutkan. Matanya merah dan ekspresinya ganas, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan aura pedang sengit yang tak terbatas. Dia memegang senjatanya di kedua tangannya dan mengayunkannya ke langit. Bumem. Kekuatan pedang yang ganas, naik di udara, seolah-olah menembus langit. Aura pedang dari pedang ajaib itu tampak mengaum dengan udara keras yang tak ada habisnya, dan kekuatan mengerikan itu terkondensasi dalam kehampaan. Segera, Howell Doe mengarahkan pedang Wanmang ke Dimas Wu Yagi, dan menebasnya. Siu. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan mengembun dalam kehampaan, serta kekuatan pedang pemecah langit, semua hancur menuju Dimas Wu. Kekuatan pedang cahaya dewa, pada saat ini, mengeluarkan yang terkuat. Dengan tebasan, kekuatan tak terbatas terkandung di dalamnya, dan serangannya sengit. Ketika Dimas Wu melihat ini, matanya sedikit menyipit, tanpa berpikir, dia mengepalkan tinjunya, dan kemudian memukul aura pedang yang menakutkan itu dengan keras dan menembak keluar. Bumem. Dengan dua kepalan tangan, kekuatan tinju yang agung, dengan kekuatan menghancurkan langit, menembus kehampaan, menerobos segalanya, dan menyerang. Tinju ini mengguncang bumi. Kekosongan bergetar. Buom. Detik berikutnya, energi pedang Howell Doe dan tinju mengerikan Dimas Wu menghantam bersama. Dua kekuatan meledak pada saat yang sama, dan langit tampak meledak seketika. Sosok Howell Doe langsung terpelanting puluhan meter jauhnya, tetapi Dimas Wu masih berdiri dengan gagah di kehampaan. Jelas, Dimas Wu lebih unggul. Melihat ini, orang-orang keluarga Doe merasa semakin putus asa. Mereka hanya merasa bahwa seluruh dunia gelap, dan mereka tidak bisa lagi melihat secercah harapan. Dimas Wu, orang macam apa kamu? Dreamy Du terus terpukau. Dia menatap Dimas Wu dalam-dalam dan membuat suara curiga di dalam hatinya. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang Dimas Wu. Setelah Howell Doe menstabilkan tubuhnya di kehampaan, dia tanpa henti, segera membawa aura kuat, memegang pedang cahaya dewa, dan bergegas menuju Dimas Wu. Ketika Dimas Wu melihat ini, ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi sosoknya bergerak dan tiba-tiba naik ke langit, menghindari tusukan tajam. Bergegas ke ketinggian, Dimas Wu dengan cepat menukik ke bawah Yagi, dan memukul Howell Doe dengan pukulan. Wajah Howell Doe sangat ketakutan, dan dia mengaum dengan keras, tangannya tiba-tiba disatukan, dan dia dengan panik mengerahkan kekuatan. Tiba-tiba, Dimas Wu di tangannya tiba-tiba tampak membesar berkali-kali, lalu dia membanting Dimas Wu yang besar ke Dimas Wu yang menukik. Groa. Dengan aura pedang yang ganas, dengan aura pembunuh yang memancar, dia meraung dan menyerang Dimas Wu. Pada saat ini, cahaya bersinar dari pedang cahaya dewa tampaknya sangat bersinar,
menerangi seluruh dunia, dan energi pedang yang luas bahkan lebih dahsyat. Howell Dao benar-benar agung kali ini, dan dia bersumpah untuk membelah Dimas Wu. Kekuatan pedang yang menakutkan, dipadatkan dengan kekuatan penghancur yang kuat, menembus kekosongan, dan akhirnya bertabrakan dengan kekuatan tinju Dimas Wu. Baang! Dua serangan paling kuat bertabrakan, langit bergetar, gelombang udara meledak. Tinju Dimas Wu tiba-tiba runtuh. Ekspresi Dimas Wu tiba-tiba berubah. Dia hanya merasakan tubuh dan jiwanya menerima kejutan besar, dadanya tercekik dan dia sangat tidak nyaman. Kali ini, Dimas Wu dengan jelas menyadari bahwa Howell Dao tidak boleh diremehkan, kekuatan pedang cahaya dewa bisa dikatakan tak terkalahkan. Dimas Wu tidak melawan, dengan gerakan tiba-tiba, dia tampak berubah menjadi embusan angin, tiba-tiba lewat, dan menghilang ke dalam kehampaan. Dimas Wu menghilang. Tangkap. Namun, suara Dimas Wu tiba-tiba terdengar, mengguncang langit. Saat berikutnya, sebuah penjara transparan tiba-tiba terbentuk, menutupi Howell Dao dalam kehampaan dengan erat. Howell Dao langsung dipenjara, dan sulit untuk terbang dengan sayapnya. Segera setelah itu, sosok Dimas Wu tiba-tiba muncul. Dia tidak berhenti sejenak. Begitu dia muncul, dia menabrak kepala Howell Dao dengan pukulan keras. Dalam tinju Dimas Wu, ada kekuatan sihir yang kuat, seolah-olah naga iblis mengaum di antara langit dan bumi, itulah kekuatan iblis tertinggi. Ketika Howell Dao melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pukulan bersahaja Dimas Wu mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan dia tidak akan pernah bisa menanggung pukulan seperti itu seumur hidup. Hancurkan! Di saat kritis, Howell Dao tiba-tiba berteriak keras, dia mengangkat pedang ajaib di tangannya dan menebasnya ke penjara transparan di sekitarnya. Pada saat yang sama, alisnya meledak dengan cahaya tajam yang menakutkan, seperti raja kuno yang berpakaian cemerlang, menyerang Dimas Wu. Gemuruh. Cahaya pedang bergerak, dan seluruh ruang bergolak. Setiap faktor dan setiap napas di udara bergulir dengan panik. Aura pisau yang ganas mendorong raungan badai, menyebabkan udara meledak. Detik berikutnya, dengan hanya satu suara, aura pedang tajam langsung menembus penjara transparan Howell Dao. Howell Dao bebas, dan dia terus menyerang Dimas Wu, aura pedangnya terus bergejolak. Seekor naga di kepalan tangan Dimas Wu secara otomatis dimusnahkan dan menghilang pada saat ia bertemu dengan alis Howell Dao. Aura pedang yang menakutkan juga menghancurkan tinju Dimas Wu. Tatapan Dimas Wu berkedip, dan sosoknya segera bergerak mundur dengan cepat, menjauh dari serangan Howell Dao. Namun, Howell Dao mengangkat pedang ajaib itu iagi dan menebas ke arah Dimas Wu, dengan bilah tak berujung, alis berkilau, tanpa jejak, keabadian abadi, dan tidak berubah. Cahaya pedang mengejar Dimas Wu, seolah ingin menghancurkan Dimas Wu sepenuhnya. Dimas Wu berhenti, tangannya dipadatkan dengan segel kuno khusus, dan aura iblis keluar, berkumpul di depan Dimas Wu, berubah bentuk, dan akhirnya mengembun menjadi huruf iblis besar. Pada saat ini, Dimas Wu seperti raja kuno yang berdiri di kehampaan. Tidak ada serangan yang dapat mengguncang pikirannya, serangan apapun dari jiwa. Tidak dapat mengguncang kehendaknya, dia tampaknya benar-benar terintegrasi ke dalam kehampaan dunia. Begitu kata sihir muncul, Dimas Wu langsung menutup matanya, bibirnya bergerak, dan dia mengucapkan serangkaian kutukan. Saat dia terus meludahkan mantra, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengumpulkan kekuatan tak terbatas, dan suara menderu bergema di langit, mengguncang kekosongan. Dimas Wu tampaknya menjadi pusat seluruh dunia, menjadi penguasa segala sesuatu. Napasnya, secara bertahap melonjak, perlahan mencapai suatu titik. Huruf iblis menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih gelap di kehampaan, seolah-olah itu benar-benar terkondensasi dari energi iblis surga dan bumi, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, alam semesta bersimpati, dan kekuatan iblis yang tak terbatas tampaknya beresonansi luar biasa dengan bagian langit dan bumi ini,
terjalin, dan kekuatan tertinggi menghancurkan langit dan bumi dan menyapu segalanya. Langit dan bumi mulai menjadi gila, dan alam semesta bergetar, seolah-olah akan pecah dan meledak kapan saja. Dimas Wu menguasai segalanya, seolah-olah menjadi langit, menguasai nasib segala sesuatu, menguasai makhluk hidup, dan menguasai dunia. Orang-orang keluarga Dao yang tergeletak di tanah semua terkejut. Mereka hanya merasa bahwa langit di atas kepala mereka semua dipenuhi dengan energi iblis. Iblis menjadi eksistensi tertinggi. Energi iblis yang dipancarkan oleh Dimas Wu tidak hanya kuat, tapi juga sangat banyak. Terlalu menakutkan. Penonton terkejut. Hati Howell Dao bergetar, tetapi dia tidak menyerah. Kebencian dan kemarahannya meledak. Matanya penuh dengan merah haus darah. Dia mengangkat pedang ajaib dan berkata dengan marah, semua kehidupan dimusnahkan. Semua kehidupan dimusnahkan. Ini adalah keahlian terkuat yang telah dipraktikkan Howell Dao dalam kombinasi dengan pedang cahaya dewa. Dengan raungan, Howell Dao mengangkat pedang cahaya dewa ke langit. Tiba-tiba, dunia berubah warna dan situasi berubah. Pedang cahaya dewa raksasa itu tampaknya telah berubah menjadi naga emas yang menakutkan dengan panjang ribuan meter di kehampaan. Antara napas naga, tampaknya bagian dari langit dan bumi ini dapat dihancurkan. Langit dan ruang yang luas ini runtuh inci demi inci, dan pedang ajaib itu tampaknya dapat menelan dunia. Pada saat yang sama, sosok Howell Dao tiba-tiba melintas, dan seluruh orang tiba-tiba melompat ke pedang ajaib, pria dan pedang itu menjadi satu. Pada akhirnya, pedang cahaya dewa membawa semua kekuatan Howell Dao, termasuk Howell Dao itu sendiri, dan membanting ke depan, menebas ke arah Dimas Wu. Bum bum bum. Pedang dan manusia menjadi satu, dan kekuatan pedang cahaya dewa meletus menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Dimas Wu berdiri diam di tempat, tidak bergerak. Huruf iblis yang semakin besar dalam kehampaan bersinar dengan cahaya hitam yang mengerikan. Pada saat ini, kekuatan alami langit dan bumi tampaknya telah berkumpul di iblis. Di atas, Dimas Wu adalah penguasa, dia adalah yang tertinggi, dewa iblis yang melihat segalanya. Ketika huruf iblis memadatkan kekuatan terkuat, Dimas Wu tiba-tiba mendorong ke depan dengan kedua telapak tangan. Tiba-tiba, dunia bergemuruh dan bergetar, dan kata ajaib besar itu meluncur ke arah pedang ajaib yang menggabungkan tubuh Howell Dao. Huruf iblis menyerang, cahaya iblis dilepaskan, alam semesta ditelan, gunung dan sungai bergolak, dan kekuatan sihir tertinggi tampaknya mampu menekan langit, dan kekuatannya menakutkan. Bang bang bang. Akhirnya, huruf iblis besar bertabrakan dengan pedang ajaib. Pedang ajaib itu tampak marah. Bilahnya sangat tajam, memotong kata ajaib besar, mencoba memotongnya, tetapi itu mengandung makna sihir kuno. Kata ajaib itu menekan kekuatan pedang ajaib. Tidak hanya itu, kata ajaib, dengan kekuatan menghancurkan dunia, merobek bilah pedang ajaib, dan muncul retakan. Bahkan ada aliran darah yang menyembur dengan gila-gilaan di pisau itu. Jelas, itu adalah darah Howell Dao yang menempel pada pedang ajaib itu. Orang-orang keluarga Dao melihat darah Howell Dao memercik dan retakan pedang ajaib meningkat. Mereka semua sangat terkejut, kepanikan dan keputusasaan di hati mereka mencapai yang terbesar. Pada saat ini, tubuh Dimas Wu berubah menjadi pedang raksasa yang menakutkan Iyagi. Pedang menembus kehampaan, pedang panjang yang sangat kuat, menerobos semua hal, melewati langsung di tengah kata ajaib, dan menembus pedang cahaya dewa. Dari bilah pedang cahaya dewa, pedang itu terbelah. Segera setelah pedang cahaya dewa patah, kekuatan kata ajaib meningkat, dan itu menyapu dan menyerang Howell Dao yang tersembunyi di pedang cahaya dewa. Jantung orang-orang keluarga Dao berdetak kencang, pupil mereka melebar, dan mereka dapat melihat bahwa betapapun bodohnya mereka, Dimas Wu akan menghancurkan pedang cahaya dewa dan Howell Dao bersama-sama. Sangat mengerikan. Di bawah tatapan ngeri penonton, inkarnasi pedang raksasa Dimas Wu benar-benar menghancurkan pedang ajaib, dan huruf iblis juga menghancurkan tubuh Howell Dao.
Segera, sinar jiwa muncul, dan jiwa itu menjulang. Ini adalah jiwa Howell Dao, jiwanya terluka parah, tetapi dia masih ingin menjaga jiwa ini. Jadi begitu dia muncul, dia segera terbang ke kehampaan dan melarikan diri. Pedang cahaya dewa hancur dan tubuhnya hilang. Howell Dao telah sepenuhnya dikalahkan oleh Dimas Wu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung Iyagi dan hanya bisa melarikan diri. Tapi bagaimana Dimas Wu bisa melakukan apa yang dia inginkan? Tiba-tiba, Dimas Wu mendapatkan kembali tubuh aslinya, dan kemudian dia membanting telapak tangannya, dan menamparkan Howell Dao, yang melarikan diri. Dengan ledakan telapak tangan, kekuatan setiap iblis surgawi, membawa aura destruktif, menyerang Howell Dao dengan kecepatan kilat. Baang! Suara teredam tiba-tiba terdengar, dan kekuatan iblis menelan jiwa lemah Howell Dao dalam sekejap. Howell Dao, jiwanya hilang. Dia tidak bisa hidup lagi. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.